Loh, kamu kenapa sayang? Kamu kok cemberut kayak gitu? Ya iyalah, Mas kan cuma perhatiin Mbak Oci aja. Bahkan mau beliin rumah lagi buat Mbak Oci. Kalau sama aku, Mas bilangnya udah gak punya uang. Aku juga mau, Mas. Sampai kapan sih kita hidup bertiga terus kayak gini? Sayang, rumahnya Oci itu udah kita beli dari jauh sebelum kita menikah. Udah pokoknya kamu sabar ya. Aku pasti beliin kamu kok. Aku janji. Ya udah, kamu tidur aja sama Mbak Oci kesayangan kamu itu. Untuk saat ini mungkin aku nggak bisa beliin kamu rumah. Tapi aku punya sesuatu buat kamu. Apa itu? Dadah. Ya, bagus banget. Terima kasih, sayang. Bu Sumi, ini setoran aku hari ini ya. Iya, matur nuwun ya. Sami-sami, Bu. Mbak Sumi, ini uang untuk ganti rugi pintu yang kemarin dirusak. Dan ini sengaja aku lebihin ya buat Mbak Sumi. Matur nuwun ya. Ngapain kamu lihat kayak gitu? Iri ya sama aku ya? Maaf ya, aku sekarang udah nggak jualan jamu lagi. Karena sekarang aku udah nikah sama pria kaya raya. Kamu ini ya, bener-bener perempuan gak tahu malu. Udah tega ngerusak rumah tangganya Bu Oci. Sekarang malah kayak begini. OKB banget kamu ya. Aku nggak terima ya kamu ngomong kayak gitu. Ini urusan aku sama Mas Mirza. Nggak ada hubungannya sama si Oci yang penyakitan kayak itu. Alah, alasan aja kamu nih. Apaan sih kamu? Ya kamu ya. Wes yo, aja ribut-ribut yo, aja ribut-ribut. Wes, mulai wae. Awas ya. Emang dasar aja OKB kamu ya. Makanya aku nggak berani sama kamu. Lihat aja nanti. Oh, dasar kamu ya. Sombong. Wes, sing sabar yo, sing sabar. Bu, tadi aku di kantor kedatangan Pak Mirda. Dia mau beli rumah untuk Mbak Farida. Menurut Ibu gimana ya? Menurut Ibu, Pak Mirza nggak salah sayang. Biar bagaimanapun, Mbak Farida itu kan sudah menjadi istri sahnya Pak Mirza, walaupun istri kedua. Tapi tetap di mata agama itu sah, Nak. Iya sih Bu. Cuman kan mereka baru aja menikah. Ini nggak kebayang sih gimana perasaannya Mbak Oci kalau sampai tahu. Ibu yakin, kita sama Mbak Oci kan lama sayang. Mbak Oci itu orang yang baik, lemah lembut. Mbak Oci sudah bisa menerima kehadiran Mbak Farida sebagai istri kedua. Mudah-mudahan Mbak Oci juga ikhlas. Farida? Ngapain kamu di kamar saya? Kok kamu ngelunjak ya? Emangnya kenapa? Saya juga istrinya Mas Mirza. Saya punya hak di dalam rumah ini. Saya tahu, kamu itu melakukan ini semua demi harta kan? Asal kamu tahu Farida,
Mas Mirza itu sayang banget sama kamu. Jelas lebih sayang sama aku daripada kamu, istri nggak tahu diri. Oci, Farida. Apa-apaan ini? Ada apa sih? Mbak Oci siram aku pakai jamu. Padahal aku tuh cuma mau membuat Mbak Oci itu sehat. Dan ini bukan yang pertama kalinya, Mas. Mas, jangan percaya Mas, itu bohong. Gak mungkin aku melakukan itu semua, Mas. Semua itu cuma kedok, Mas. Dia tuh hanya ingin menghabiskan uang Mas Mirza. Dia hanya sok lemah di depan Mas. Padahal kalau nggak ada Mas Mirza, dia tuh baik-baik saja. Oci, apa benar kamu udah sehat? Dan apa benar kamu juga yang udah siram Farida dengan jamu herbal itu? Iya. Bohong, Mas, itu fitnah. Alah, bohong. Mas, aku nggak mau tinggal lagi sama dia. Bisa-bisa kalau Mas Mirza keluar kota, aku bisa dicelakai sama dia. Aku nggak mau tinggal sama dia lagi. Ya, silahkan. Kalau kamu mau pergi dari rumah ini, silahkan. Karena ini rumah saya. Pokoknya aku nggak mau keluar dari rumah ini ya, Mas. Mbak Oci jangan seenaknya dong ngusir aku kayak gitu. Aku juga istri Mas. Ya, habis mau gimana lagi? Dari dulu sebelum kami menikah, rumah ini memang sudah atas nama Oci. Terus kenapa kamu masih beliin rumah buat Oci? Hah? Kamu nggak adil, Mas. Ya udah, oke. Proses rumah baru itu, aku akan alihkan buat kamu, ya. Biar kamu cepat pindah ke sana. Lagi pula kondisi Oci sudah membaik kan? Kamu mau bikin Oci ngerasa menang karena sudah mengusir aku dari rumah ini. Aduh sayang, kamu itu mau aku gimana lagi sih? Udah dong, kamu jangan ngambek terus. Lagi pula rumahnya dekat ke sini juga kok. Tapi pokoknya kamu harus sering sama aku. Iya, aku janji. Kan cuma kamu yang bisa bikin aku senang dan bahagia. Gimana rumahnya? Ya, aku harap sih kamu suka. Ya, meskipun rumah ini dulu Oci yang milih, tapi dia belum pernah sekalipun masuk ke dalam rumah ini. Iya, aku suka, Mas. I love you, Mas Mirza. Love you too. Ya udah, sekarang aku mesti pergi kantor, ya? Ya. Makasih ya. Duh, roda hidup emang berputar ya. Sekarang nentengnya tas branded, nggak baku jamu lagi. Biasa aja kali. Sabar, Lastri. Yang namanya rezeki udah diatur sama Allah. Nanti ada juga rezeki kamu kok. Iya, Bu. Kalau barang milik orang lain diambil dan dipakai tanpa izin, itu sama dengan mencuri. Sebaiknya kamu introspeksi diri kamu sendiri sebelum Allah mengingatkan kamu dengan cara yang tidak kamu inginkan. Kamu tuh ya ganteng-ganteng kerjaannya nasehatin orang mulu. Udah kayak malaikat aja kayak nggak punya salah. Maaf ya Aini,
kamu jadi dibikin repot sama Mas Mirja. Dokumen diganti namanya dari nama saya ke nama Farida. Nggak apa-apa kok Bu, ini sama sekali nggak repot. Cuman saya jadi prihatin Bu. Padahal rumah itu sudah lama menjadi impian Bu Oci dan Pak Mirza. Bu, diminum dulu. Makasih ya Mbak. Farida itu memang keterlaluan Bu. Tapi Bu Oci ini hebat loh. Dia bisa mempertahankan semua isi rumah ini. Dari si hati iblis yang mau merebut itu. Terima kasih ya Mbak. Sejak saya minum jamu Mbak lagi nih, badan saya semakin sehat. Sejak Farida masuk dalam kehidupan saya, diam-diam saya selalu pesan jamu buatan Mbak. Dan saya nggak pernah minum jamu buatan dia. Alhamdulillah ya Bu. Tapi saya curiga sama Farida. Semenjak dia buatin jamu buat ibu, yang malah bikin Bu Oci ini ngedrop. Jangan-jangan dia itu ngasih jamu yang gak beres tuh Bu. Apa? Kita kena tipu? Kok bisa? Ya ampun, kalau memang uang sebanyak itu yang hilang, itu sama aja kita bangkrut. Wah, gawat. Kalau Mas Mirja sampai bangkrut, padahal aku belum dapetin kekayaan yang aku mau. Apalagi kalau masih kebagi sama Oci. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya kalian cari solusinya sampai beres. Itu sama aja saya menderita kerugian yang sangat besar. Cepat beresin. Ini tehnya, Mas. Ya. Makasih ya, sayang. Kamu ini apa-apaan sih? Teh masih panas kayak gini, kamu kasih ke aku. Kamu bawa aja sekalian. Gak. Aku gak mau hidup miskin lagi. Aku gak bisa diam aja. Dulu berbekal jamu gendong aja, aku bisa taklukkan Mirza. Apalagi dengan penampilanku sekarang. Jangan panggil namaku Farida kalau gak bisa dapat kelas kakak. Aku harus dapat pijakan baru sebelum Mirza benar-benar bangkrut. Bangku ini kosong. Boleh join? Sorry Pak, bangku ini milik saya dan ini partner kerja saya Pak. Baik, silakan. Boleh saya duduk di samping kamu? Boleh, silakan. Farida. Ya, saya Jimmy. Iya Pak, saya juga sudah sampai di tempat bawa beberapa berkas untuk Bapak lihat dan beberapa tawaran dari klien untuk yang minat sama rumah Pak Mirza. Iya baik, saya tunggu ya Pak. Sebenarnya saya tadi lagi menunggu teman, tapi kok sampai jam segini belum datang juga ya. Kebetulan ada kamu, mau gak kamu
ikut saya melihat properti saya? Boleh, kebetulan saya ada waktu. Wow, pas banget ya. Tapi sebentar, gimana kalau sebelum jalan ke apartemen saya dulu? Kebetulan ada barang yang ketinggalan. Oh, boleh. Ayo. Oke. Mbak Farida? Mbak, kok sama laki-laki lain? Bahkan udah punya suami. Kamu jadi ikut campur ya? Ini kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa, Pak. Apa-apaan ini? Siapa laki-laki ini? Maafin aku, Mas. Mau lari kamu? Mau lari? Sabar, Pak. Sabar, Pak. Cukup. Mas! Awas ya kamu. Maafin aku, Mas. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah memaafkan perselingkuhan kamu ini. Mas! Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelasin semuanya, Mas. Nggak perlu. Hari ini juga, kamu aku cerai. Itu kita tunggu. Farida. Mbak sama sekali nggak ada kapoknya ya. Padahal hidup itu adalah kesempatan untuk manusia berbuat baik. Tapi kenapa manusia malah sering melakukan sebaliknya? Lo berdua cerewet.